Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penyimak video yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali pada pembahasan terkait metode pembelajaran PAI. Pada kali ini, kita akan melaksanakan podcast bersama narasumber kita yang luar biasa, yang alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktunya untuk mengobrol-ngobrol dengan kita hari ini terkait metode pembelajaran. Nah, sebelum itu, sebelumnya perkenalkan saya Maulana Nazir Al-Haq, mahasiswa Departemen Sastra Arab Angkatan 2023 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh terkait narasumber kita. Mari kita sapa bersama-sama beliau yang terhormat ini. Assalamualaikum, selamat sore Mas Zaki. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Bagaimana dengan jenengan, Mas Nazil? Alhamdulillah, luar biasa. Saya juga sehat walafiat, bisa beraktivitas seperti biasanya, dan bisa bertemu dengan merupakan suatu nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa diskusi, sharing-sharing pada sesi kali ini. Langsung saja, Mas Zaki. Pada kesempatan kali ini, tema besarnya adalah kita akan membahas kelebihan dan kekurangan salah satu metode pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita akan mengulik lebih dalam terkait metode klarifikasi nilai. Jadi, terkait topiknya adalah metode klarifikasi nilai masih relevankah dengan pendidikan PAI hari ini? Kita akan mengulik dari segi kelebihan dan kekurangannya. Gitu Mas Zaki. Mas Nazil, monggo kita ulik bersama saja. Saya kira juga hari ini kita sesinya adalah berdiskusi ya. Jadi nanti Mas Nazil juga bisa menyampaikan gagasan, di samping Mas Nazil melontarkan sebuah pertanyaan seperti itu. Baik, sebelum jauh ke sana, dari pemahaman saya terkait klarifikasi nilai, metode klarifikasi nilai, ini adalah metode di mana kita ini mempelajari soal nilai-nilai atau karakter-karakter yang seharusnya dipegang oleh peserta didik. Apakah benar seperti itu, Mas Zaki? Ya, benar sekali ya Mas Nazil. Jadi metode klarifikasi nilai, terutama untuk PAI hari ini, memang terkhusus atau difokuskan kepada mahasiswa atau siswa atau peserta didik daripada materi tersebut. Eh, tapi tidak memungkin, tidak menutup kemungkinan bahwa yang aktif di sana itu juga harus gurunya, dan gurunya itu harus berkompeten untuk melakukan pembelajaran dengan metode klarifikasi lainnya. Baik. Sepertinya teman-teman masih sedikit gambaran Mas Zaki terkait metode kali ini. Mungkin bisa dijelaskan contoh implementasi sederhana di dalam kelas terkait metode ini seperti apa? Sedikit saja. Ya, baik. Jadi teman-teman kita di sini berdiskusi terkait dengan metode klarifikasi nilai. Salah satu metode pembelajaran yang ada di pembelajaran agama Islam, khususnya kita selaku mahasiswa Departemen Sastra Arab yang memilih dalam pengkhususan di metodologi PAI atau PAI itu sendiri. Nah, di dalam salah satu metode yang untuk PAI sendiri ada yang dinamakan klarifikasi nilai atau metode klarifikasi nilai. Metode klarifikasi nilai ini memang bertujuan atau difokuskan untuk siswa itu sendiri atau mahasiswa itu sendiri mencari terkait dengan nilai-nilai apa yang dekat dengan diri mereka atau dekat dengan kehidupan mereka. Karena balik lagi, kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh dosen kita, yaitu Profesor Dr. Faris Khairul Anam, bahwa tujuan daripada pembelajaran agama Islam ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk karakter dan moral dari siswa tersebut. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan metodologi atau metode klarifikasi nilai ini. Bagaimana di di dalam metode klarifikasi nilai ini ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Yang pertama ada yang namanya choosing atau memilih nilai. Nah, memilih nilai ini apa maksudnya? Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mahasiswa ini diminta untuk mencari nilai-nilai apa saja yang dekat dengan kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan
akidah akhlak atau berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Itu prosedur yang pertama, step yang pertama yang harus dilalui. Sehingga nanti kita masuk ke kelebihannya bahwa mahasiswa itu dituntut untuk kritis, dituntut untuk berpikir kritis. Kira-kira di sekitarnya nanti itu ada nilai-nilai apa saja. Yang dimaksud nilai ini bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia bisa melihat lingkup-lingkup yang ada. Seperti misal kita selaku mahasiswa ini tidak asing lah dengan kata mungkin minum-minuman apa dan lain sebagainya. Atau mungkin di fenomena hari ini mungkin teman-teman ada yang malas sholat dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang ada. Sehingga dari beberapa nilai-nilai yang tersebut, teman-teman atau mahasiswa nanti diminta untuk memilih atau mengobservasi terkait dengan nilai tersebut. Itu tahapan pertama. Setelah teman-teman sudah mengobservasi, lantas sudah memilih nilai tersebut, barulah dinamakan dengan pricing atau menghargai nilai. Apa sih menghargai nilai itu? Kita tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu semuanya baik dan benar. Nah, maka patokan kita selaku eh, calon-calon pengajar pendidik agama Islam ini harus berpatokan ke sana. Apakah tadi yang saya sebutkan semisal contoh malasan sholat atau apa dan lain sebagainya itu sudah sesuaikah, baikkah atau benarkah nilai-nilai yang sudah kita temukan tadi? Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau itu benar, maka lantas apa nanti? Karena itu nanti akan berhubungan atau berketerkaitan dengan nilai yang ketiga atau prosedur yang ketiga, yaitu acting atau tindakan atau perbuatan. Kita bisa menentukan apa yang kita perbuat atau apa yang akan menjadi tindakan kita setelah kita menghargai nilai tersebut baik atau buruk. Kalau baik, pasti tindakan kita adalah melanjutkan atau mengembangkan. Kalau misal kurang baik atau mungkin tidak selaras dengan apa yang kita pelajari di agama Islam, maka kita benahi tindakannya seperti ini. Ada tiga prosedur tersebut yang memang harus dilakukan selaku pendidik maupun mahasiswa untuk di metode klarifikasi nilai ini. Lagi-lagi tadi saya bilang bahwa ini tidak menutup kemungkinan prosedur-prosedur ini dilakukan juga dengan bimbingan dosen atau dosen yang memiliki nilai dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu terlebih. Penjelasannya yang luar biasa, sangat lengkap. Harusnya ini teman-teman di sini sudah mengerti dan memahami bagaimana sistematika atau cara pembelajaran metode klarifikasi nilai ini. Kemudian begini Mas Ekwil, tadi Mas Ekwil sempat mention terkait eh, bagaimana mahasiswa hari ini. Salah satunya ada yang terpengaruh pergaulan bebas, apalagi kita bicara mahasiswa ya, di mana ini masa-masa yang sangat rawan. Mereka mencari jati diri, mereka mencoba-coba pergaulan, barangkali ketemu teman yang apa ya, yang berbagai macam golongan tersebut. Berarti dengan topik besar kita hari ini masih relevankah pembelajaran ini terkait metode klarifikasi nilai? Bagaimana dari sudut pandang Mas Cek ini? Sebelum kita ke topik inti terkait kelemahan dan kelebihannya. Ya, eh, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan prosedur-prosedurnya. Lantas muncul sebuah pertanyaan lanjutan yaitu relevankah kita meneliti nilai atau meneliti sebuah hal dengan metode klarifikasi utama di masa-masa kita sebagai mahasiswa. Saya kira sangat relevan ya, sangat relevan sekali terhadap penerapan metode ini untuk seusia-usia kita atau lingkungan-lingkungan sekitar kita terkait dengan tindakannya karena nanti tindakan pasti akan membuahkan sebuah hasil kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyesuaikan apa yang sudah kita cari atau memilih nilai tersebut. Lantas apa yang kita hargai dari nilai tersebut? Apakah tadi baik atau buruk? Lantas bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Tentunya itu juga harus melihat bagaimana dengan kondisi lapangan yang ada. Saya kira dakwah, kalau saya boleh menyadur ya, salah satu apa namanya analogi yang cukup bagus dari Ustadz Abdul Somad itu seperti ini. Kernet yang di bis itu pasti mengajak orang-orang yang ada di luar bis untuk masuk ke dalam bis. Lantas yang di dalam bis itu tidak perlu diajak lagi karena dia sudah masuk di dalamnya. Maksudnya apa? Bagaimana kita mengajak itu orang-orang yang memang masih belum 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 paham terkait dengan pendidikan agama Islam ini. Tadi sudah kita contohkan banyak mahasiswa yang mencari jati dirinya, baik minum-minuman apa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, ya kita ajak kembali
mau dia nanti nurut untuk naik atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi tugas kita adalah nanti mengajak. Nah, mengajaknya itu nanti juga ada banyak caranya. Dengan metode klarifikasi nilai ini kan kita jadi paham. Oh, tadi pemilihan nilainya seperti itu. Lantas kita sudah menghargai nilainya bahwa oh ini kurang baik menurut agama Islam. Lalu tindakannya apa? Nah, tindakannya adalah ya kita ajak, kita sesuaikan dengan diri mereka dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad ketika itu kalau saya boleh mencontohkan Kanjeng Nabi mendakwahkan Islam bukan dengan perang saja. Kanjeng Nabi mendakwahkan Islam itu juga dengan kesastraan. Kenapa Al-Quran itu sangat berirama? Karena itu adalah salah satu bentuk peleburan atau salah satu bentuk menarik hati masyarakat Arab jahiliyah ketika itu yang suka bersastra, bersajak dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kenapa kok kita itu harus menyesuaikan dengan adat-adat yang ada. Kalau kita tarik lagi ke Jawa, bahwa ada Wali Songo itu menyesuaikan dengan membentuk wayang. Selamatan-selamatan yang ada di zaman Hindu-Buddha, agar itu diganti dengan tahlil Yasin dan lain sebagainya. Itu bentuk bahwa bukti daripada Islam sendiri dalam eh, pemilihan nilai, terus menghargai nilai. Setelah itu tindakannya itu juga disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Sehingga kalau dinilai relevan, cukup relevan dan sangat mungkin bisa dikatakan sangat-sangat relevan untuk di zaman kita. Kalau kita mungkin berhidup di kalangan sastra ya, ya jadilah orang sastrawan yang Islami. Tidak perlu mengucilkan diri dari sastra dan lain sebagainya karena metodologi pendekatan kita untuk menyelesaikan tindakan yang sudah kita nilai sebelumnya sangat berbeda-beda. Sehingga jawaban dari saya mungkin cukup relevan dan sangat relevan metodologi ini dipakai di kehidupan kita sehari-hari hari ini. Oke, mungkin di sini bisa kita simpulkan, bisa kita sepakati bahwa terkait metode klarifikasi nilai ternyata masih cukup, bukan cukup, masih sangat relevan di kehidupan kita hari ini. Karena seperti yang tadi dicontohkan, bagaimana kita mau mendakwahkan, bagaimana kita mau mengajak kepada hal-hal kebaikan ketika dalam nilai-nilai yang kita pegangi, yang kita hargai, yang kita tindaki, ini kita belum mendapatkan. Jadi dengan adanya metode ini yang kita dapatkan dalam pembelajaran PAI, bisa disimpulkan bahwa metode ini bisa cukup relevan. Ditambah lagi dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan narasumber pada zaman Nabi mengajak dengan pendekatan-pendekatan sastrawi, bahkan eh, di di kehidupan kita, sejarah kita di Indonesia ada sejarah Wali Songo juga dengan pendekatan-pendekatan berbagai macam budaya dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan sebelum kita turun kepada medan lapangan yang ada, kita harus bekali dulu nilai-nilai yang ada dan salah satunya melalui metode klarifikasi nilai. Baik, kita langsung melangkah saja kepada pembahasan inti kita terkait sebenarnya apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari metode klarifikasi nilai ini. Kalau saya boleh tarik secara gambaran garis besar, nah, dari saya pribadi berpandangan bahwa salah satu kelebihannya adalah metode ini bisa membekali diri kita sebagai jalan menuju uh, action, tindakan, langkah konkret ke depan terkait pembelajaran PAI metode ini. Karena uh, moral kemudian karakter yang ada di dalam pengambilan nilai pasti sangat kita butuhkan dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian terkait kekurangannya, dalam hemat saya, mungkin bisa dikatakan nilai-nilai yang ada ini dalam tiap individu bisa bisa saja berbeda. Meskipun kita sama-sama berpandangan satu agama, barangkali ada nilai-nilai yang dipandang subjektif. Itu secara gambaran besar saya seperti itu. Mungkin terkait lebih lengkapnya, kita simak atau kita diskusikan bersama oleh para sumber kami. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi kesimpulannya cukup menarik dan dapat kita sepakati bersama. Tadi sudah disebutkan ya. Tadi yang pertama kalau kita diskusikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari metodologi ini sama-sama seimbang sebenarnya. Cuman tadi sudah saya singgung di awal bahwa metodologi ini memiliki kelebihan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari pihak mahasiswa. Karena mahasiswa sendiri atau siswa itu nanti itu akan dituntut untuk memikirkan problem-problem apa atau nilai-nilai apa yang terkandung di sekitarnya. Itu kalau ndak bisa atau ndak memiliki kemampuan berpikir kritis, saya kira ndak bisa menemukan karena akan flat saja dan lain sebagainya. Maka metodologi ini memang akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis terutama untuk mahasiswa. Nah,
nanti kalau misalnya teman-teman atau kita ini mengajar di taraf SMA atau SMP atau bahkan lebih bawah lagi, saya kira metodologi ini masih kurang tepat atau mungkin nanti ada sedikit modifikasi lah, sehingga disesuaikan dengan alam atau lingkungan pembelajaran di siswa tersebut. Saya kira dari mahasiswa ke SMP atau SD itu tidak mungkin ada yang mabuk-mabukan. Nah itu kayaknya kurang kurang pas lah, sehingga nanti disesuaikan saja seperti itu. Selanjutnya mungkin ada terkait dengan meningkatkan kesadaran diri. Nah, meningkatkan kesadaran diri ini yang seperti apa sih? Meningkatkan kesadaran diri karena kita tadi sudah memilih, lantas menghargai, lantas menindaki daripada apa yang sudah kita pilih tadi, sehingga kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita terhadap apa yang sudah kita pilih tadi. Misal tadi ada case bahwa kita malah sholat, ada mahasiswa yang malah sholat. Nah, itu justru kita sebagai peneliti atau kita yang mengamati dari mahasiswa terkait dengan pentingnya sholat, bahwa kita yang butuh sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya, seperti apa yang sudah saya sampaikan, untuk pembelajaran metode dengan metodologi klasifikasi nilai ini dapat meningkatkan atau pengembangan karakter. Sangat bisa. Oke, ya, kita Nah, batasi dari 3 poin yang menarik ini ya, dari Mas Zaki. Saya sangat apa ya, dapat insight yang baru terkait 3 poin kelebihan. Ternyata di samping kita menggali nilai, ada salah satu kelebihannya ternyata melatih pikiran kritis kita. Nah, ini di luar apa ya, di luar paham saya sebelum saya berdiskusi dengan jenengan. Nah, mungkin di sini bisa sedikit lebih dijelaskan bagaimana bisa ketika kita mencari pembelajaran terkait nilai itu bisa melatih pola pikir kritis kita. Seperti itu. ya, terima kasih Mas Razil. Kenapa kenapa sih metodologi ini tuh kok bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari pihak mahasiswa ya, terutama karena gini, dari prosedur-prosedur tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah prosedur-prosedur yang tidak asing untuk mahasiswa terkait dengan meneliti sesuatu. Nah, ketika kita berusaha untuk meneliti sesuatu, maka kita perlu dibekali terlebih dahulu dengan pembekalan-pembekalan agama Islam itu tadi. Maka sebelum kita menghasilkan atau memilih sebuah nilai, kita harus pahami dulu terkait dengan bagaimana sih nilai yang sebenarnya. Pertama itu, secara tidak langsung, kalau kita harus memiliki bekal, maka mau tidak mau kita selaku mahasiswa harus belajar, harus membaca terlebih dahulu apa yang benar. Baik, baik. Kemudian terkait poin kedua, tadi dijelaskan terkait membentuk kesadaran. Saya juga cukup setuju terkait hal ini karena ketika kita mempelajari nilai-nilai, kita menghargai nilai-nilai, kemudian mengamalkan nilai-nilai yang kita pelajari tersebut, otomatis tingkat kesadaran diri kita akan keyakinan terhadap nilai-nilai norma agama pasti akan sangat tinggi. Kemudian di poin ketiga tadi juga dijelaskan terkait eh, sangat cocok untuk pendidikan karakter. Nilai dan karakter merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan di sini ya teman-teman. Bahwa ketika kita mempelajari nilai, otomatis karakter diri kita akan terbentuk secara sendirinya. Karena dengan kita menghargainya, kemudian mengamalkan secara nyata, akan terbentuk karakter-karakter umat muslim yang sesungguhnya. Dan itu adalah output dari pembelajaran PAI yang kita butuhkan hari ini. Kemudian berbicara terkait suatu metode, dipastikan pasti memiliki kekurangan juga di balik itu. Di sini tadi sudah sempat saya mention bahwa salah satu kekurangannya adanya nilai-nilai yang subjektif. Mungkin terkait penjelasan lebih lengkap atau ada poin-poin kekurangannya, kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Oke, setiap setiap metode itu pasti memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan, dan tidak kita pungkiri bahwa salah satu kekurangan daripada metode ini tadi sudah disebutkan atau dimention bahwa berpotensi membuat nilai ini menjadi relatif atau menjadi lebih objektif atau sorry subjektif. Nah, kenapa? Karena kita sudah menelisik nilai-nilai ini, kita sudah mempelajari, meneliti dan lain sebagainya. Otomatis nilai yang kita ambil ini, saya yakin lebih condong kepada subjektif sepenglihatan kita. Walaupun nanti akan kita korelasikan lagi kepada apa yang sudah kita pelajari, baik dari Quran, hadis dan lain sebagainya. Sehingga memang bisa dipastikan
eh, ada potensi untuk kecenderungan nilai-nilai yang sudah kita teliti tadi itu menjadi lebih subjektif. Mungkin seperti itu. Oke, kekurangan adanya subjektivitas dalam pengambilan nilai. Di sini, menurut saya pribadi, ada salah satu solusi ya terkait hal ini dengan bagaimana kita menyelaraskan dari berbagai macam pandangan ini kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi yang terdekat adalah teman-teman yang ada di dalam kelas. Nah, di sini juga sebagai bentuk mitigasi atau penanggulangan di mana hal ini bisa dikatakan kekurangan. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kekurangan ini justru dengan baik. Dengan kita beradu argumen mungkin di dalam kelas terkait pandangan-pandangan yang berbeda, mungkin itu bisa menjadi suatu poin pembelajaran plus di dalam metode ini. Kalau menurut narasumber bagaimana? Solusi yang cukup baik ya. Tapi lagi-lagi perlu kita ingat, nanti di akhir itu harus kita korelasikan kembali kepada Quran dan hadis yang sudah kita pelajari sebagai batu pijakan kita, sebagai landasan utama dan fondasi utama ketika kita sebelum memilih nilai, sebelum kita menghargai nilai dan menindaki nilai tersebut, maka kita harus dibekali dengan pengetahuan utama terkait dengan nilai tersebut. Dari mana? Ya dari Quran dan hadis. Sehingga adanya potensi untuk menjadi nilai yang subjektif atau nilai yang relatif setelah kita diskusikan bersama di dalam kelas, maka harus kita tarik sebuah kesimpulan yang merujuknya kemana? Merujuknya kepada Al-Quran dan hadis. Karena subjektivitas daripada Al-Quran dan hadis ini sudah mutlak. Dia kebenaran yang mutlak yang asalnya dari Allah dan Rasulnya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti bisa kita simpulkan dalam metode klarifikasi nilai perlu kita memiliki landasan yang kuat dan karena kita berbicara PAI dipastikan adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian Mas Zaki terkait kekurangan selanjutnya, apakah ada? Ya, mungkin akan saya sebutkan dua kekurangan yang terakhir ya. Yang pertama yaitu selanjutnya ya yaitu membutuhkan guru yang sangat terampil. Tadi sudah saya singgung tipis terkait dengan hal ini. Karena apa? Karena kalau misalnya guru itu tidak dibekali dengan pengetahuan yang sesuai dengan bidang ini, maka bisa dipastikan nanti ada beberapa dampak. Satu, murid bisa menjadi sesat. Itu bisa dipastikan karena kalau misalnya nanti gurunya ini tidak paham, tidak bisa apa namanya memahami dengan jelas landasan-landasan untuk menuju pada metode ini, siswa akan hilang arah, siswa akan hilang arah. Bahkan lebih dari itu, dia akan terjerumus karena tidak dibekali dengan akidah yang kuat, tidak dibekali dengan ini dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu bisa memakan waktu banyak. Yang dinamakan penelitian ini pasti akan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, ini kalau tidak di pressing atau tidak dipetakan dengan baik, maka pembelajaran ini tidak jadi efektif, mungkin seperti itu. Baik, pandangan yang cukup menarik ya. Izin memfeedback juga memberikan pendapat saya bahwa terkait dua poin yang disampaikan barusan adalah yang pertama, terkait baik terkait dua poin kekurangan tadi. Yang pertama adalah eh, harus dibutuhkan guru yang terampil. Berarti di sini bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa untuk kalian-kalian ini calon-calon pengajar, belajarlah mulai dari sekarang. Diniatkan dengan yang pasti karena tanggung jawab ini cukup besar dan ini bisa menjadi kekurangan yang sangat fatal ketika kita tidak kompeten dalam bidang ini. Dan yang terkait kedua, adanya nilai, bukan nilai, adanya waktu yang cukup lama dalam pembelajaran ini bisa dipastikan bahwa untuk merumuskan nilai-nilai yang ada memang diperlukan brainstorming, kemudian penyelarasan pikiran karena dalam berpikir kritis sendiri pun tidak bisa kita serta-merta memikirkan secara langsung. Diperlukan proses-proses pembelajaran, diperlukan proses-proses pembacaan sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian ya, cukup lumayan banyak dan menarik juga pembahasan kali ini terkait metode klarifikasi nilai. Kita bisa belajar banyak hal. Ternyata eh, bisa ditarik kesimpulan. Ternyata metode pada kali ini sangat bermanfaat dan yang paling penting adalah relevan dengan kita hari ini. Mungkin untuk yang terakhir berikan closing statement, Mas Zaki. Ya. Eh, Apapun kita ingin menjadi sesuatu atau
menjadi sesuatu apapun yang kita inginkan nanti, jangan pernah kita lupakan terkait dengan nilai-nilai yang sudah kita pelajari, baik itu di pondok, di sini dan lain sebagainya. Sehingga itu kita butuh pegangan untuk menghadapi life after graduate nanti dan lain sebagainya. Sehingga kita belajar PAI hari ini cukup penting untuk menjadi pegangan kita di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Baik, teman-teman, karena keterbatasan waktu hari ini eh, mungkin bisa kita cukupkan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah manfaat kepada diri kita. Dari saya juga Mas Zaki, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.